Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan ibu sekalian rahimakumullah. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengajarkan akidah kepada anak-anak kita. Mendidik tentang akidah adalah sesuatu yang sangat substansi dalam pendidikan anak-anak kita. Ibarat rumah, maka akidah itu adalah fondasi. Semakin kuat fondasi sebuah rumah, maka akan semakin kuat dan bagus rumah yang bisa dibangun di atas fondasi tersebut. Apabila fondasinya lemah, rumah akan mudah untuk roboh. Demikian juga Islam. Islam sering disebut sebagai sebuah rumah. Maka fondasi dari Islam itu adalah akidah. Rukun iman adalah fondasi dari sebuah rumah Islam yang bisa didirikan di atas fondasi keimanan. Nah, mengajarkan akidah ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar, sehingga Rasulullah SAW itu mengajarkan akidah kepada para sahabatnya selama 13 tahun di kota Mekah, dan kemudian mengajarkan tentang syariah kepada para sahabatnya di Madinah selama 10 tahun. Jadi ternyata pembangunan fondasi akidah para sahabat itu di Mekah jauh lebih lama dibanding dengan pemantapan tentang syariah di kota Madinah. Nah, akidah dalam Islam itu rukun iman. Iman kepada Allah, kepada kitab Allah, kepada malaikat Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada qada dan qadar, hari akhir dan qada dan qadar. Jadi ada 6 rukun iman yang harus diimani oleh anak-anak kita ajarkan kepada anak-anak kita. Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Nah, ayah dan bunda sekalian rahimakumullah, mengajarkan akidah kepada anak kita itu susah-susah gampang. Karena kita harus mengajarkan akidah kepada mereka sesuai dengan usia anak-anak. Kalau dalam Al-Quran ada surat Luqman yang disitu dengan jelas sekali mengajarkan bagaimana seorang ayah mengajarkan akidah kepada anaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Shadaqallahu adzim. Jadi di dalam surat Luqman tersebut tergambar betapa Luqman Al-Hakim itu mengajarkan pertama kali kepada anaknya tentang akidah, yaitu apa? Tidak mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat syirik. Nah, iman kepada Allah adalah satu di antaranya adalah tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi yang pertama, pendidikan akidah kepada anak-anak kita adalah bagaimana mengenalkan tentang Allah kepada anak-anak kita. Allah, kekuasaan Allah, ciptaan-ciptaan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, itu kita kenalkan kepada anak-anak kita. Ini merupakan pekerjaan yang gampang-gampang susah. Karena kita harus mengenalkan tentang Allah, sesuatu yang abstrak kepada anak kita, dan kemudian kita perlu menggambarkan tentang Allah kepada dia sesuai dengan usia dia. Saya pernah punya pengalaman ketika mengajarkan atau mengenalkan tentang Allah kepada anak kita gitu ya, anak saya maksud saya. Jadi ketika itu dia sedang bertanya kepada saya, mengapa kok kita harus memakai baju, saya bilang gitu ya. Saya bilang, kok kita kan harus malu sama Allah, saya bilang gitu. Emangnya Allah bisa melihat kita? Ditanya gitu. Saya jawab, iya Allah bisa melihat kita. Berarti Allah punya mata.
Dia tanya gitu sama saya jawab, iya Allah punya mata. Dia pikir sebentar, Allah punya telinga? Punya, Allah punya telinga gitu. Allah, kalau gitu Allah juga punya gigi? Kayak gitu sama saya. Kan susah kita jawabnya nih. Tapi kemudian saya menjawab, anakku, Allah itu memiliki semuanya. Tetapi apa yang dimiliki Allah oleh Allah tidak sama seperti ciptaannya. Jadi giginya Allah, matanya Allah tidak sama seperti gigi kita atau mata kita. Saya bilang begitu. Alhamdulillah, dengan cara itu kita bisa mengenalkan Allah kepada anak-anak. Dan banyak cara lain sebetulnya kita mengenalkan Allah kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mengenalkan malaikat, bagaimana kita mengenalkan Al-Quran, kalam Allah, mengenalkan nabi-nabinya, mengajak dia memahami konsep hari akhir, qada dan qadar. Itu akan membantu dia untuk memahami dan mempertebal rasa keimanan atau akidah dia. Nah, para ayah dan ibu sekalian rahimakumullah, tadi saya mengutip tentang surat Luqman, di mana Luqman itu mengajarkan akidah kepada anaknya dimulai dengan menjelaskan tentang syirik. La tusyrik billah, kata Luqman. Janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itu dosa yang besar. Mengapa hal ini harus kita ajarkan kepada anak kita? Karena kita harus mengenalkan kepada anak kita, Allah itu adalah Maha Raja di Raja. Allahu Akbar. Kita kenalkan kepada anak kita konsep Allahu Akbar, konsep La ilaha illallah, konsep tidak ada ilah kecuali Allah. Konsep Allahu Akbar itu adalah Allah yang maha besar. Kebesaran Allah tidak terpengaruh oleh apapun. Seandainya semua orang manusia di dunia ini masuk Islam, maka kebesaran Allah tidak bertambah. Sebaliknya, ketika seluruh manusia di dunia ini ingkar, kafir kepada Allah, kebesaran Allah juga tidak berkurang. Nah, bagaimana kita membahasakan kepada anak kita tentang bahasa itu? Kemudian mengenalkan konsep ilah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang perlu dikagumi, tidak ada yang hebat kecuali Allah. Semua kita kenalkan kepada anak-anak kita, sehingga anak kita tumbuh dengan akidah yang baik. Anak kita akan tumbuh dengan keyakinan bahwa yang maha pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tempat dia bekerja, bukan bosnya, bukan atasannya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia lakukan hanya sebuah upaya untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kemudian rezekinya mengalir lewat situ, alhamdulillah. Seandainya bisa mengalir lewat jalan yang lain juga alhamdulillah, disyukuri. Tapi tidak kemudian takut terhadap atasannya. Ketika atasannya memaksa dia untuk tidak patuh kepada Allah, dia kemudian mengikuti perintah atasannya. Ini yang harus dihindari. Nah, keyakinan atau akidah seperti inilah yang kita butuhkan agar anak kita kemudian bisa membangun rumah Islamnya di atas akidah nan kokoh. Anak kita beribadah bukan karena yang lain-lain, tetapi karena memang Allah memintanya dia untuk beribadah. Anak kita sholat, anak kita berpuasa, anak kita bersedekah, anak kita zakat, haji, bukan karena yang lain-lain, tapi karena bahwa dia diperintah oleh Allah untuk melakukan hal itu. Ini yang akan lebih kuat daripada kalau dia beribadah karena nggak enak sama orang tuanya, atau nggak enak sama atasannya, nggak enak sama temannya, atau apa hal lain yang tidak berdasarkan akidah yang kokoh. Ada sebuah kisah seorang anak yang baru lulus SMA, kemudian kuliah di tempat lain. Dia setiap mendengar suara azan itu, kemudian dia
menjauh, dia benci. Jadi dia tidak mau sholat. Ketika dilacak mengapa dia tidak mau sholat, ternyata hal itu berawal dari setiap dia sholat, sejak dia kecil sampai dia dewasa, dia sholat karena dia dimarahi oleh ibunya. Disuruh sholat, setiap ada azan dia langsung ibunya teriak-teriak menyuruh dia sholat. Nah, dia akhirnya sholat hanya karena tidak tahan dengan perintah ibunya. Dia sholat bukan karena tahu bahwa itu adalah kewajiban dia sebagai seorang muslim, tetapi dia karena nggak mau ibunya terus-terus teriak-teriak. Nah, ketika dia kos di tempat lain, mendengar azan itu, dia kemudian langsung teringat setelah azan ini dia mendengar suara ibunya yang dia tidak suka, dan dia akhirnya tidak mau mengerjakan sholat sebagai balas dendam atas pelanggaran perintah kepada ibunya. Jadi dia tidak sholat bukan karena dia melanggar perintah Allah, bukan berniat karena melanggar perintah Allah, tetapi karena ingin balas dendam melanggar perintah ibunya. Nah, ini salah satu, ternyata ketika kita menyuruh anak kita beribadah, berilah kesadaran tentang akidah kepada anak kita sehingga kemudian dia beribadah karena memang dia diperintah oleh Allah untuk melakukan hal itu. Hal lain yang juga perlu dalam mengajarkan akidah kepada anak kita adalah mengenalkan kepada anak kita konsep tentang sumuliyatul Islam. Islam itu menyeluruh, Allah itu menghadirkan Islam sebagai sebuah agama yang sempurna. Apa yang diajarkan oleh nabinya, apa yang dibawa oleh malaikat dalam kitab Allah, itu adalah sebuah keputusan final. Apa yang ditetapkan oleh Allah hari akhir ataupun qada dan qadar adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah-bantah lagi. Sehingga ketika anak-anak itu mendapatkan nilai ujian jelek, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang pandai, maka dia tidak akan bersedih terlalu lama, karena dia hanya akan mengatakan bahwa nilaiku seperti ini setelah aku berusaha adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar yang aku lakukan sudah semaksimal mungkin, hasilnya aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemudian dia putus asa karena nilainya jelek, apalagi sampai bunuh diri. Demikian juga orang tuanya begitu. Orang tuanya tidak akan marah-marah melihat hasil belajar anaknya ketika melihat anaknya sudah cukup berusaha dalam belajar. Begitu lihat hasil rapotnya kurang bagus, ya disyukuri saja. Alhamdulillah, walaupun rapotmu kurang bagus, tapi kamu tetap naik kelas, itu disyukuri. Ketika ada anak yang kurang pintar di matematika, disyukuri. Karena mungkin dia ada kepintaran di bidang yang lain yang diberikan oleh Allah kepada dia. Inilah yang disebut sebagai mengimani qada dan qadar. Takdir dan ketentuan Allah kita imani, kita sukai, dan kita kemudian terima apa adanya. Sehingga apapun yang terjadi setelah kita sudah melakukan upaya semaksimal mungkin, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengajarkan kepada anak kita beriman kepada kitab, beriman kepada Rasulullah, maka apa yang tertulis di dalam kitab, apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa dibantah. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak kita, sehingga kemudian anak-anak kita begitu mencintai Al-Quran, begitu menghormati Al-Quran, dan begitu mengimani Al-Quran, begitu mencintai Rasulullah, begitu menghormati Rasulullah, dan begitu merindukan Rasulullah untuk suatu saat bisa bertemu dengan beliau. Nah, hal-hal ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga kemudian akidah ini menjadi pelita untuk anak-anak kita, menjadi dasar bagi berislamnya anak-anak kita, sehingga kita ketika kita nanti mati, kita tidak ragu-ragu bahwa anak-anak kita akan berpindah kepada agama lain. Karena ada orang tua yang kemudian setelah dia meninggal, ternyata anaknya berpindah kepada agama lain karena kurang kuatnya akidah yang ditanam oleh orang tuanya kepada anak-anak mereka. Dan mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang memiliki akidah yang kuat, akidah yang kokoh, sehingga kemudian ibadah yang mereka lakukan karena kepahaman mereka tentang agama ini, karena kepahaman mereka bahwa mereka menyembah Allah
sang raja di raja alam semesta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.